Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Kali ini saya akan mereview manga Boruto chapter 72, berjudul Lebih Kecil dan Berguna. Dengan sampul sosok Momoshiki dengan wajah licik berdiri sendirian, manga yang libur 1 bulan ini membuat penasaran bagaimana kelanjutan Code yang kabur dari Eda dan Daemon. Simak alur ceritanya berikut ini. Diawali Shikamaru menanyakan tujuan Amado yang sebenarnya kepada Kawaki. Tapi Kawaki juga tidak tahu. Dan dia berkata itu tidak penting karena pasti Amado sudah mati. Naruto tampak tidak suka Kawaki mengatakan itu. Kawaki juga tampak menyindir bahwa mungkin Shikamaru senang jika Amado mati. Tentu Shikamaru tersinggung dan marah kepada Kawaki. Tampak Jonin melaporkan bahwa Amado menelpon ditujukan kepada Shikamaru. Tentu saja Shikamaru terkejut Amado masih hidup. Amado mengatakan bahwa dia ada di stasiun kereta pinggiran negeri salju. Akan membutuhkan 3-4 hari untuk sampai di negara api, tepatnya di Konoha. Shikamaru mengingatkan untuk dia mengecek apa ada tanda cakar Code di dekatnya atau di tubuhnya. Amado menjelaskan semuanya, bahwa Eda menerima tawaran kerja sama Shikamaru. Dan Shikamaru terkejut bahwa anak super kuat yang dilihatnya adalah Daemon, adik dari Eda. Mereka berdua akan pergi ke Konoha, namun Shikamaru tampak kaget. Shikamaru mengatakan bahwa Amado tidak berhak memutuskan, namun Amado menegaskan bahwa Shikamaru yang memulai itu semua dan tidak punya pilihan lain. Kabar baiknya bahwa Eda dan Daemon memihak Konoha. Namun kabar buruknya, Amado dengan terpaksa melepas pembatas kekuatan dari Code. Tentu saja Amado mengatakan itu tidak masalah karena kekuatan tempur Code lainnya yaitu Eda dan Daemon tidak ada di sisi Code. Amado mengatakan agar Shikamaru memainkan bidak caturnya dengan baik. Tentu saja Eda tersinggung dipanggil bidak catur. Meskipun hanya perumpamaan, namun Eda mengancam akan membunuh Amado jika hubungannya dengan Kawaki memburuk. Ini tentu mengejutkan Amado bahwa sewaktu-waktu dia bisa mati. Selanjutnya Shikamaru memanggil tim 7 termasuk Kawaki. Disinilah saat adegan Boruto pamit pergi, Hinata tampak menangis sedih. Dia lebih mengkhawatirkan Boruto. Dia khawatir itu adalah kali terakhir dia melihat Boruto. Boruto berusaha menenangkan ibunya untuk itu. Boruto menyinggung kejadian terakhir bahwa dia pernah mati sekali. Namun kali ini Boruto janji akan selamat dan kembali lagi. Perkataan ini membuat Hinata bersama Himawari agak tenang. Saat keluar rumahlah Momoshiki kembali muncul dengan waktu yang terhenti. Momoshiki menyindir bagaimana bisa Boruto berjanji akan kembali kepada Hinata. Momoshiki mengingatkan bahwa masa depan Boruto penuh dengan penderitaan. Masa penderitaan itu semakin dekat. Boruto akan kehilangan semuanya, menderita kehilangan keinginan untuk hidup, hingga ingin pergi dari dunia ini. Dan saat itulah Momoshiki akan mengambil alih tubuh Boruto dan menjalani hidup seperti Uzumaki Boruto. Menurut Momoshiki, bagaimana Boruto nanti akan menunduk di pojok pikirannya dan Momoshiki akan merasuki Boruto. Momoshiki tidak peduli lagi dengan kebangkitannya yang gagal. Karena saat itu tiba, Momoshiki bisa merasuki mengambil alih tubuh Boruto Uzumaki. Boruto mengatakan lebih baik mati daripada dirasuki Momoshiki. Namun Momoshiki tidak akan membiarkan Boruto mati sekali lagi. Karena Boruto adalah nyawa dari Momoshiki itu sendiri. Disinilah Boruto menegaskan agar Momoshiki pergi karena dia sudah terlalu lama hidup. Dia percaya akan bisa mengatasinya. Namun Momoshiki dengan santai mengatakan bahwa takdir Boruto itu sudah ditentukan. Momoshiki menghilang dan diiringi Sarada dan Mitsuki datang ke arah Boruto dengan santai. Tiba-tiba Boruto berteriak dengan keras. Dia berteriak ditujukan ke Momoshiki bahwa dia sendiri yang akan menentukan takdirnya. Boruto melompat jauh ke atas dengan Sarada terkejut dengan semangat Boruto itu. Mitsuki berkata bahwa meskipun mati sekali atau menjadi Otsutsuki, Boruto akan tetap menjadi Boruto. Panel lain tampak Himawari berkata kepada ibunya,
Dia berpikir jika dia menjadi shinobi, mungkin itu akan sedikit membantu kakaknya Boruto, atau justru menambah kekhawatiran ibunya Hinata. Tentu Hinata terdiam mendengar pernyataan Himawari ini. Sedangkan di dimensi Jubi, tampaklah datang Code bersama dengan Book. Book bingung karena tempat itu sangat asing. Code menjelaskan tempat itu hanya bisa didatangi dengan jutsu ruang dan waktu, tapi Code pengecualian karena dia meninggalkan bekas cakar saat Jigen membawanya. Akan menjadi masalah jika bekas cakar Code itu hilang. Code melihat ke arah Jubi atau ekor 10 yang ada di bawahnya. Tentu Book terkejut dan tahu itu adalah monster ekor 10. Code mengatakan bahwa saat ini Sasuke Uchiha tidak bisa ke tempat itu. Namun Boruto dan Kawaki sudah menjadi sepenuhnya Otsutsuki. Mereka tidak lama akan menguasai Chikukan Ninjutsu dan akan menemukan tempat itu. Disinilah kau tahu bahwa tempat itu sudah tidak aman lagi. Book menanyakan apa langkah selanjutnya dari Code, setelah Code dibuang dan ditendang oleh Eida dan Daemon. Tentu Code tidak menyangka akan kekuatan Daemon. Code mengakui kekuatan Daemon berada di level yang berbeda. Apalagi Eida yang telah mencapakan dirinya. Namun Book heran mengapa Code masih tetap tenang. Ternyata Code merasa sekarang situasinya masih baik-baik saja menurutnya. Tiba-tiba Code melakukan pengaturan kepada Jubi. Dia mengeluarkan bekas cakar menyelimuti seluruh tubuh Jubi. Code menjelaskan bahwa bekas cakaran itu adalah besi dari darahnya dengan cakra Code yang diwujudkan secara fisik. Jadi itu adalah setengah materi dan setengah cakra. Jika dulu Code hanya bisa mengeluarkan secara terbatas saat pembatas kekuatan dilepas, Code dapat mengeluarkan dalam jumlah yang banyak sekaligus, bahkan hingga bisa menyelimuti monster raksasa ekor 10 itu. Tiba-tiba dari motif bulat di bekas cakaran Code memanjang dan menjadi seperti duri panjang. Bersamaan ukuran Jubi semakin mengecil. Disinilah Code menjelaskan bahwa biju secara sifat adalah kumpulan sejumlah besar cakra. Jadi Code hanya membelahnya seperti mencuil sebagian dari model tanah liat. Bersamaan dengan itu, duri panjang dari bagian tubuh Jubi terputus. Tiba-tiba bergerak dan mewujudkan sesosok makhluk seperti manusia dengan ekor satu, seperti layaknya Frieza di serial Dragon Ball. Dengan ukuran layaknya manusia, uniknya motif sabuk hitam Code terlihat di wajah mereka dengan motif bermacam-macam. Awalnya terlihat beberapa makhluk, dan lama-lama mungkin akan terwujud puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan makhluk seperti itu. Dengan sabuk hitam Code di wajah mereka, tampak pasukan dari Jubi bisa berjalan melalui tanda cakar Code. Dan Code bisa melihat dengan matanya melalui sabuk hitam di wajah pasukan Jubi ini. Code mengklaim dengan wujud kecil itu mereka sangat berguna. Nah, itulah akhir chapter 72, dan banyak yang mengatakan bahwa perang dunia kelima akan segera terjadi. Namun jika di pinggiran Konoha saja sudah ada tanda cakar Code, maka makhluk ini akan bisa dengan cepat menyerang Konoha kapanpun Code mau. Nah, itulah sekian pembahasan dari kami, dan saksikan terus teori mengenai chapter ini di video selanjutnya. Tetap di Awan guys, terima kasih dan sampai jumpa.